Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat sore untuk kita semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Boleh lambaikan tangan ke saya? Halo semuanya, terima kasih atas waktu yang diberikan dalam mengikuti online talk show kita hari ini ya dengan judul Menjadi Support System Kesuksesan Anak. Dan subtema kita kali ini adalah do's and don'ts kita sebagai orang tua. Tentu saja juga sudah bergabung dengan kita pembicara kita yang tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu Bapak Marujahan beserta istri Ibu Krisi. Halo Bapak Marujahan dan Ibu Krisi, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Dan saya juga menyapa mungkin ada guru dan staf Sekolah Citra Kasih, Sekolah Citra Berkat seluruh Indonesia. Boleh lambaikan tangan jika ada. Oke, terima kasih. Dan saya juga menyapa sekiranya ada siswa-siswa kami yang turut mengikuti jalannya online talk show kita pada sore hari ini. Dan untuk sore hari ini online talk show kita akan berbincang dan sharing ya, mendengarkan sharing dari Bapak Marujahan bersama istri Ibu Krisi, dan Bapak Marujahan dikaruniai oleh 3 anak putra ya, 3 putra yang sangat sukses, dan mereka akan berbagi kisah sukses mendidik anak mereka bersama kita semua pada sore hari ini. Saya yakin semua Bapak Ibu yang hadir pada hari ini ingin suatu hari kelak akan menjadi anak-anak yang sukses, dan kita hari ini juga akan sama-sama belajar dan mendengarkan kisah sharing, dan khususnya untuk anak-anak kita yang saat ini bertumbuh di masa yang serba canggih dan juga era digital. Pasti ada hal-hal yang berbeda ya dibandingkan dengan zaman ketika kita masih kecil dulu. Baik Bapak Ibu, untuk memulaikan acara kita akan mengawalinya dengan doa, dan saya mengundang Miss Junia sebagai Head of School Sekolah Citra Kasih untuk membawakan doa buka. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian, Pak Marujahan dan Ibu Krisi, selamat sore. Oke, mari kita awali talkshow kita dengan berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin secara Kristiani. Mari kita bersatu dalam doa. Ini kan. Tuhan yang di surga, kami sungguh bersyukur atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami, atas kesempatan yang indah di sore hari ini, kami dapat bersama-sama berkumpul secara virtual ya Bapak, untuk melakukan talkshow ya Bapak. Kiranya Engkau yang memberkati acara ini ya Bapak, dari awal hingga akhirnya. Engkau yang memberkati Bapak Marujahan dan juga Ibu Krisi, kiranya apa yang mereka sampaikan itu semua hanya daripada-Mu saja. Dan biarlah apapun yang disaringkan, semua yang daripada-Mu saja itu dapat menjadi berkat bagi kami ya Bapak, para peserta yang mendengar, dan itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan kami juga mohon ya Bapak, Engkau yang menyucikan dan menguduskan seluruh peralatan yang kami gunakan, jaringan, melalui peralatan dan jaringan yang kami gunakan itu dapat mendukung kelancaran acara ini. Kami serahkan sungguh hanya ke dalam tangan kasih-Mu, Engkau yang ikut campur tangan dan memampukan kami untuk dapat melakukan setiap bagian kami dengan sebaik-baiknya seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih kepada Miss Junia yang telah membawakan doa buka. Bapak Ibu, agar kegiatan online talk show kita pada sore hari ini berjalan dengan tertib, kami memohon kesediaan para peserta bisa menyalakan kamera, dan namun jika ada permasalahan koneksi, dan agar video kita menjadi lebih lancar, boleh videonya dimatikan terlebih dahulu. Dan jika Bapak Ibu bersedia dalam pemaparan ini, jika sekiranya ada pertanyaan terkait dengan apa yang kita diskusikan bersama, dapat menuliskan pertanyaan-pertanyaan tersebut di kolom komentar. Dan kita akan melakukan sharing tanya-jawab di akhir dari sesi talk show yang kita lakukan nanti ya. Dan juga kami mohon kesediaannya untuk melakukan mute terhadap mikrofon masing-masing, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lebih tertib. Dan di akhir acara,
pastikan Bapak Ibu tetap hadir ya, jangan leave di tengah-tengah acara, karena di akhir acara nanti Sekolah Citra Kasih akan memberikan apresiasi untuk peserta, dan kita akan memberikan apresiasi untuk peserta yang memiliki pertanyaan terbaik. Demikian juga apresiasi lainnya yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Baik Bapak Ibu, untuk mencairkan suasana, ya saya lihat ini masih tegang-tegang semua nih. Dan saya mau tahu dulu nih ya, untuk peserta kita sore hari ini dari mana saja, boleh menuliskan di kolom komentar. Karena sesaat lagi kita juga akan melakukan ice breaking ya, kita akan ada quiz ya, kita akan ada quiz yang melatih kita untuk menuliskan jawaban di kolom komentar. Jadi Bapak Ibu, mungkin saya bisa tahu dulu Bapak Ibu saat ini berada dari mana saja supaya saya bisa menyapa ya. Oh, dari Surabaya, terima kasih. Dari Jakarta, dari Tenggarong, wah, dari Pandaan, dari Bandung, Surabaya, Banyuwangi. Wow, terima kasih atas kehadirannya ya. Dari Samarinda, Semarang, terima kasih. Wah, ada yang dari Medan, ada yang dari Jakarta, ada dari Bogor. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Ya, dari Samarinda. Oke, ya karena kita di Samarinda ya. Tempat sekolah Citra Kasih ada di Samarinda ya, hari ini yang menjadi host. Dan juga ada dari Gresik, Tuban. Wah, terima kasih sekali ya Bapak Ibu. Yogyakarta, selamat sore Bapak Ibu. Ada juga peserta kita yang mungkin dari luar Kalimantan ya, mungkin sudah bergabung. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih sekali atas waktu yang diberikan. Dan hari ini untuk kuis kita ya, kita kuisnya ringan ya Bapak Ibu ya, untuk mencairkan suasana kita akan ada fun quiz untuk mengetes pengetahuan orang tua tentang tren-tren terbaru di kalangan anak-anak kita. Jadi kita akan ada kuisnya akan dipandu oleh rekan saya Miss Christina selaku Kepala Sekolah SMP Citra Kasih. Hai Miss Christina. Hai Miss Cinta. Hai. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Ya, salam kenal Bapak Ibu ya. Ya, ini untuk kuisnya jangan dibawa terlalu serius ya Bapak Ibu. Memang mungkin judulnya kuis gitu ya. Kalau kuis kan agak serem-serem gitu ya bahasanya. Tapi ini untuk fun aja, dan ini walaupun kuis tapi bukan berarti ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu itu nanti tidak tahu jawabannya, bukan berarti Bapak Ibu itu orang tua yang tidak baik gitu ya. Jadi ini dibawakan saja bahwa kita sebagai orang tua itu juga ada baiknya gitu ya, tahu tren-tren terbaru, apa sih yang lagi hot-hotnya di kalangan anak-anak kita ini ya. Yuk, caranya seperti ini Lintang ya. Ya. Jadi nanti saya akan ada slide di situ ada pertanyaan-pertanyaan atau ada instruksi dari saya. Nanti Bapak Ibu bisa menjawabnya melalui kolom chat ya. Pak Marijan dan Bu Krisi, saya harap bisa ikutan juga ya. Kita lihat seperti apa juga ya, supaya menambah keseruannya. Betul. Oke, betul. Bapak, Ibu. Ya. Oke, judulnya adalah seberapa gaulkah Anda, ya Miss ya? Betul sekali. Kita mau cari nih orang tua gaul di sini, Pak. Ya. Ya, kita mulai. Siap Bapak Ibu? Senam jari dulu, ketik-ketik ya. Jadi nanti orang tua yang jawabannya benar dan tercepat akan dicatat oleh rekan saya, Miss Welda ya, Miss Welda, dan akan mendapatkan reward dari kami Bapak Ibu. Ya. Wah, ya? Seru banget ya. Yuk. Seru dong. Okay. Ya. Yang pertama, silakan Mr. Pandu. Ya, ini Bapak Ibu didengarkan baik-baik audio yang akan diputar dan Bapak Ibu bisa, ini kira-kira kanal YouTube apa ya? YouTube channel apa ini? Ini biasanya adalah orang tua balita-balita biasanya harusnya tahu apa ini. Coba kita dengarkan. Nah, ayo. Apakah betul Cocomelon? Singpong, Baby Bus? Wah, kita buktikan ya. Ini channel ini Bapak Ibu saya beri dulu ya. Channel ini adalah channel yang memviralkan lagu Baby Shark. Tahu kan Bapak Ibu ya, Baby Shark. Yang itu. Kita lihat apa jawabannya. Apakah jawaban Bapak Ibu benar?
Ya, betul sekali, ini adalah kanal YouTube Pingpong. Ya, ini biasanya yang punya anak balita tahu nih pasti. Yang kedua, kita dengarkan lagi, ada satu lagi Bapak Ibu. Dan nah, begitu biasanya Bapak Ibu. Apakah itu? Wah, nah, seperti ini banyak yang tahu Miss Lintang ya, karena ini memang audio yang akhir-akhir ini viral ya, menjadi salah satu audio yang dijadikan konten entah di TikTok ataupun di Reels Bapak Ibu. Ya, kita lihat apakah betul jawaban Bapak Ibu? Ya, betul sekali, CoComelon. Nah, ini sudah channel-channel YouTube, audio-audio, kita lihat apa lagi nih. Selanjutnya, nah snack apakah ini? Itu akan ketahuan nanti ya, siapa ini Bapak Ibu yang hobi jajan sama anaknya, ini akan ketahuan. Yuk, clue pertama. Nah, ini seperti ini, warnanya ada putih dan orange. Ini kira-kira snack apa? Wow. Sepertinya yang saya berikan ini terlalu mudah ya, Miss Lintang ya. Terlalu mudah sepertinya, Miss. Ya, terlalu mudah sepertinya. Oke, langsung saja ditunjukkan Mr. Pandu. Apakah betul? Ya, betul sekali. Wah, Bapak Ibu kakuan ya ini. Suka ke Indomaret ini sepertinya. Ya, selanjutnya. Nah, ini mainan. Mainannya mainan apa ini Bapak Ibu? Ini biasanya mainan ini itu anak-anak laki-laki yang suka. Bisa dijadikan koleksi bahkan kadang ya. Kita lihat apa ini ya? Bentuknya seperti ini. Ada yang jawab Lego, ada yang jawab Hot Wheels. Apakah betul? Clue kedua Mr. Pandu ditunjukkan. Nah, itu di bawah itu ada tulisan kecil, itu apa itu? Semakin kelihatan, Miss Christina. Semakin kelihatan ya. Oke, clue selanjutnya. Ya, itu sudah kelihatan ya, ada roda-rodanya itu Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah ya, betul sekali Hot Wheels ini. Bahkan mungkin di sini ada bapak-bapak yang jadi kolektor, mungkin angkat tangan. Ya, selanjutnya. Nah, kita masuk ke K-pop ya. Ini kita nggak bisa pungkiri, K-pop ini memang sesuatu yang anak-anak muda zaman sekarang itu sangat gandrungi begitu ya, terutama yang ini BTS, Bangtan Sonyeon. Ini yang mana Bapak Ibu? Saya mau lihat yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Wah, kayaknya mereka satu suara nih, Miss. Iya. Ini bisa dibilang the most famous K-pop group ya, Miss Lintang ya. Iya, betul sekali. Nah, apa betul nomor 1? Kita lihat Miss Lintang. Ya. Ya, betul sekali. Nah, tapi kalau yang nomor 2, ada yang tahu nggak Bapak Ibu siapa itu? Ini cukup famous ya Bapak Ibu ya, ini anggotanya banyak. Terus Suju, sepertinya Ibu Andin ini satu generasi dengan saya ya, tahunya Super Junior saja. Ini sudah beda generasi. Kalau Super Junior itu generasi kedua, kalau yang anak-anak ini tuh sudah generasi ke-6, kalau 4 atau 6 saya lupa. Gitu. Oke, kita lihat saja ya. Nomor 2 itu K-pop grupnya namanya adalah NCT, Bapak Ibu ya. Penggemarnya biasanya disebutnya NCTzen begitu. Yang ketiga ini yang lebih baru lagi namanya adalah, kita lihat, ENHYPEN. Ya, ini biasanya remaja-remaja perempuan yang suka ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini harusnya ini bapak-bapak ini harusnya tahu ini ya. Ibunya jangan marah ya, tapi kalau bapak-bapaknya tahu siapa ini ya. Iya. Wah, ini kayak satu suara juga. Iya, ya. Kita lihat ya apakah betul. Ya, betul sekali. Wah, gaul-gaul orang tua yang ada di sini sepertinya Miss Lintang. Iya. Nah, nomor 1 ada yang nggak? Ada yang tahu nggak siapa ini K-pop group nomor 1? Twice. Wah. Ini kita lihat ya, benar Twice. Ya, kalau nomor 2 siapa Bapak Ibu? Tahu nggak?
sepertinya lebih dikenal yang perempuan ya, misalnya ya, yang Iya. girl group yang lebih lebih dikenal daripada yang boys. Ya, yang nomor 3 adalah ini saya pilih dari 3 K-pop group yang dari the biggest entertainment company ya yang ada di Korea sana. Kita lihat nomor 3 bisa ditampilkan. Red Velvet. Ya, next masih ada beberapa ya Bapak Ibu ya. Nah, ini masuk lagi ke dunia pergamingan. Nah, ini yang nomor 1 ini Bapak Ibu tahu nggak? Silakan diketik ya. Nomor 1 apa? Ini sudah viralnya itu sebenarnya 2 tahunan yang lalu. Wah, ini tuh sudah banyak bahkan menjadi bahan perseteruan antara orang tua dan anak biasanya. Ketika anak memainkan ini, orang tua biasanya ya ada yang setuju, ada yang tidak setuju, begitu ya. Nah, kita lihat apakah jawaban nomor 1 betul Among Us? Betul. Iya. Nah, sekarang nomor 2 Bapak Ibu. Ini tuh lebih ngetrennya barusan ya, tahun-tahun lalu, bukan 2 tahun yang lalu ya, lebih barusan. Ini dulu itu zaman kita itu masih mobile game Bapak Ibu mungkin ya, masih mobile game. Nah, kesininya dia ada PC game dan ini malah anak-anak yang SD, SMP awal-awal itu yang suka dengan game ini. Ada yang bilang kukiran, ada yang bilang nomor ini Roblox. Wah, ternyata gaul-gaul Miss Lintang, parents kita ya, mereka tahu tren-tren di kalangan anak-anak muda. Kita lihat apakah game nomor 2 dan nomor 3 ini. Nah, silahkan dibuka. Betul sekali, ini kukiran tapi yang Kingdom Bapak Ibu ya, jadi yang bisa buat Kingdom, bisa main sama-sama gitu. Betul sekali, yang nomor 3 itu adalah Roblox. Wah, gaul-gaul dalam parents kita hari ini ya. Selanjutnya, ini levelnya lebih lagi ya. Kalau ini biasanya di kalangan remaja-remaja yang SMA, SMP, SMA, kuliah bahkan ya. Singkatan untuk apa sih nih Bapak Ibu? Apa itu ya? Coba dibuka dulu yang pilihan nomor 1, 2, dan 3, Mr. Pandu. Bisa dibantu dibuka semua. Apakah ini makanan Bapak Ibu? Apakah ini bahasa gaul? Atau apakah ini game online? Wah, ternyata pada banyak yang sudah tahu ya. Iya. Betul sekali. Ya, betul sekali Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah singkatan untuk game online. Jadi kalau Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu bisa bilang, mau ngapain? Mau ML gitu ya. Mohon maaf ya kalau dulu kan singkatan ML itu arahnya ke negatif ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau anak zaman sekarang bilang itu apa itu ML itu arahnya biasanya ke Mobile Legend ya. Tahu nggak Bapak Ibu apa itu singkatannya? Kepanjangannya maksudnya. Ya, beberapa sudah benar sepertinya. Yuk kita lihat. Ya, ML itu untuk Mobile Legend, PUBG itu Players Unknown Battleground, yang Valorant ini yang paling baru ya, yang paling baru keluar itu Valorant. Wah, gaul-gaul. Bukan cuma anak-anak Miss CH, bapak-bapak juga main kayaknya. Sepertinya betul sekali. Jangan Pak Marujan main juga ini. Ya, selanjutnya ini terakhir sepertinya. Oh, belum. Jadi kalau kita ini kan biasanya komunikasi paling banyak pakai WhatsApp ya, Miss Bintang ya. Iya. Tapi anak-anak kita yang gamer ini, kebanyakan mereka kalau lagi game, komunikasinya tuh nggak pakai WhatsApp. Ada yang lain, ada tren-tren yang lain. Wah, ini saya suka ini ya, ternyata audiens kita hari ini tuh orang-orang gaul semua. Wah, sudah tahu semua. Betul sekali Bapak Ibu ya, di kolom chat sudah menjawab bahwa yang di nomor 1 itu adalah Telegram. Biasanya anak-anak itu jawabnya cuma depannya aja tele. Miss, nanti kontak saya di tele ya. Tuh. Yang kedua ini yang paling banyak dipakai oleh gamers, namanya Discord Bapak Ibu. Ya, keren Bapak Ibu ya. Terakhir nih, yang terakhir, paling terakhir. Yang terakhir. Nah, ayo Bapak Ibu, nih yang manakah sebutan atau panggilan akrab antar teman terbaru? Kan ada banyak bahasa gaul ya Bapak Ibu ya. Bahasa gaul itu selalu berkembang di kalangan anak-anak kita. Yang paling terbaru apa? Apakah say, besties, atau bro, sis gitu, atau yang ini bestie. Wah. Luar biasa. Luar biasa. Ya, dengan demikian
Ini sesi terakhir saya mengajak Bapak Ibu mencairkan suasana, dan saya lihat suasananya sudah cair ya, Miss Lina. Iya, betul ya. Ya, jadi saya kembalikan ke Besti saya, Miss Lina. Iya, thank you Silakan Besti. melanjutkan. Baik, terima kasih kepada Miss Christina yang membawakan kuis serunya ya. Dan semoga bisa menambah wawasan kita, orang tua, dan sebenarnya dengan mengikuti tren kita sebenarnya bisa sebagai orang tua yang bisa mengarahkan anak kita ke yang positif. Kita memang tidak bisa menghindari Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa menghindari anak-anak kita akan melihat atau mungkin mendengar dari temannya hal-hal yang tadi disebutkan. Tapi disinilah peran kita sebagai orang tua, kita bisa mengarahkan ke arah yang positif untuk penggunaannya. Oke, baik Bapak Ibu, kita sesaat lagi akan memasuki acara inti kita ya. Kita akan berbincang dengan Bapak Marojahan Sejabat dengan Ibu Krisi. Dan hari ini kita memiliki sebuah tema besar, yaitu menjadi support system kesuksesan anak kita. Ya, dan terlebih kita akan banyak sekali tips and trick, do's and don'ts kita sebagai orang tua, sehingga kita akan menjadi orang tua yang dekat dengan anak. Karena di zaman yang serba anak mungkin lebih percaya dengan teman, anak mungkin terpengaruh dengan pergaulannya, disinilah kita mau belajar sebagai orang tua untuk berada menjadi teman yang dekat dengan mereka. Baik, saya akan menyapa kembali. Halo, selamat sore Bapak Marojahan. Oh, Bang Sore. Ojak ya, namanya dalam kurung Bang Ojak. Dengan si istri tercinta Ibu Krisi. Selamat sore Ibu dan Bapak. Sore. Apa kabarnya hari ini? Baik-baik. Sangat baik. Selalu baik ya, dan saya juga mengucapkan selamat nih untuk Bapak Marojahan dan Ibu atas kelulusan Jerome. Ya, saya dengar di berita Jerome sudah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Jepang. Wah, selamat ya. Yeay. Baik Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang, kita hari ini akan mempelajari atau belajar bersama dari kisah perjalanan mendidik anak dari keluarga yang sukses ya, dari keluarga yang harmonis yang kita undang pada sore hari ini, yaitu dari Bapak Marojahan Sejabat dan Ibu Krisi. Dan sebagai profil dari keluarga ini, Bapak Marojahan dan Ibu Krisi merupakan orang tua super dari anak-anak yang berprestasi ya. Ibu Krisi merupakan ibu rumah tangga dan juga sering menjadi pembicara dalam acara-acara parenting. Bapak Marojahan merupakan pembicara, motivator, dan seorang pendeta. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk sore hari ini jika Bapak Ibu ingin tahu lebih banyak tips-tips parenting, dapat mengunjungi kanal YouTube Bapak Marojahan Sejabat. Nah, saat ini sudah mempunyai 52.000 subscriber ya. Wah, puji Tuhan. Makin banyak yang mendengarkan kanal YouTube Pak Marojahan, semakin banyak berkat yang diberikan ya Bapak ya. Dan juga kesuksesan Bapak Ibu ini juga tidak lepas dari berkat Tuhan, dan juga kami percaya bahwa putra-putra yang sudah dititipkan oleh Tuhan kepada Bapak Marojahan dan Ibu menjadi pribadi yang sukses hari ini juga tidak lepas dari peran orang tua. Oke, selanjutnya kita akan lihat nih, yang mana sih anak-anak Pak Marojahan, keluarganya seperti apa sih? Yuk kita lihat foto berikut ini. Jadi ini adalah foto keluarga yang kami ambil Bapak. Dan anak yang pertama adalah Jehian ya, Jehian Pananginan, semuanya berawalan huruf J. Ada Jerome Pauline, ini mungkin ada siswa-siswa SMP, SMA Citra Kasih yang ngefans nih Pak Marojahan. Dan juga ada Jespero, anak yang paling terakhir. Wah, lihat ya Bapak Ibu ya, keluarganya sepertinya asik gitu ya. Dan kita hari ini akan belajar banyak. Yuk kita lihat, anak yang pertama ada Jehian yang merupakan founder dan CEO Menanti. Nah, Menanti ini juga ada di Samarinda. Ya Bapak Ibu mungkin pernah berkunjung atau mungkin menyukai produk Menanti. Ya, ini adalah foundernya dan CEO-nya adalah Jehian, anak pertamanya Pak Marojahan dan Ibu Krisi ya. Dan saat ini sudah lebih dari 109 gerai di seluruh Indonesia. Wah, luar biasa sekali ya. Dan merupakan Presiden Director Mantapu Corporation.
Ya, jadi ini adalah sebuah agensi untuk melayani bakat untuk menaungi belasan YouTuber dan influencer seperti Jang Hansol, Leonardo Edwin. Nah, itu di bawah manajemennya Mantepu Corporation dan masuk ke dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia. Wah, luar biasa ya. Dan anak yang kedua adalah Jerome Pauline, si jabat. Ya, Jerome mendapatkan beasiswa full S1 di Universitas Waseda Jepang dan sudah menyelesaikan pendidikannya saat ini, dan akun YouTube-nya adalah Ning Hongo Mantepu, memiliki 9,17 juta subscriber dan menulis buku Mantepu Jiwa dan merupakan co-founder dari Menanti bersama dengan kakaknya dan masuk juga dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia. Dan untuk Jerome sendiri juga mungkin Bapak Ibu lebih sering ya melihat beliau tampil di TV dan juga berkesempatan untuk diundang oleh Presiden kita Bapak Joko Widodo untuk melakukan wawancara dan talk show di sana. Dan yang terakhir ya, yang terakhir adalah Jess Farrell yang masih duduk di jenjang SMP Bapak ya. Ya. Dan saya dapat info bahwa nilai UN-nya mengalahkan kedua kakaknya. Ya, dan Jess Farrell juga adalah seorang ketua OSIS di sekolahnya. Wah, puji Tuhan sekali Bapak Marojihan dan Ibu dikaruniai 3 putra, dan biasanya memang putra-putra itu lebih aktif gitu Pak ya, lebih aktif, pasti ada cerita-cerita yang dan perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu sehingga ketiga putra Bapak Ibu bisa sukses hari ini gitu ya. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan mendengarkan sharing bersama, dan kita mau dengar nih cerita singkatnya. Pasti anak-anak ini kan bertumbuh ya Bapak, dari mereka kecil, kemudian mereka menginjak masa-masa remaja mereka, dan sekarang mereka menjadi seorang yang pribadi yang sukses seperti hari ini. Nah, boleh nggak Bapak ceritakan ke saya nilai-nilai apa sih yang ditanamkan di dalam keluarga khususnya sehingga fase-fase di masa anak-anak dan akhirnya menjadikan mereka seperti hari ini. Apa sih nilai-nilai yang ditanamkan di dalam keluarga? Sebelumnya selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk kehormatan yang kami alami dengan undangan dari Sekolah Citra Kasih. Ini kehormatan besar. Dahulu saya sebenarnya merindukan banget akan menulis buku sebagai legacy, sebagai warisan bagi generasi selanjutnya. Tapi ternyata Tuhan berikan kesempatan melalui acara-acara seperti ini, dan kemudian di-record, berpikir itu menjadi satu legacy juga bagi kami semua, untuk bagi generasi selanjutnya. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman, boleh hadir dalam acara ini, mempercayai kami. Sangat terhormat untuk hal itu. Menurut nilai-nilai teman-temanku semua, saya lebih dahulu memberikan, yang pasti jauh sebelum kami menikah, kami telah mengatakan kepada, dalam percakapan kami merindukan anak-anak yang pertama, dia mencintai Tuhan, gitu, menghormati Tuhan. Kenapa ini penting banget Bapak Ibu sekalian? Kami ayah ibu tidak selalu ada bersama mereka. Tapi jika mereka meyakini bahwa Tuhan bersama dengan mereka, dimanapun, mereka harus hormat dan takut akan Tuhan. Kami tahu persis mereka akan ada di mana, gitu. Sama dengan saya. Karena saya tahu persis di mana saya bersama dengan Tuhan, saya akan menjaga hidup saya dengan lebih baik. Saya tidak akan mengkhianati perempuan cantik yang Tuhan berikan bagiku, kan? Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi penekanan kami hari itu adalah bagaimana kami menjadi orang yang mampu mengajari anak-anak ini mengerti apa itu benar dan salah. Dan mereka memilih yang benar tentunya. Dua poin ini dari awal kami terus merindukan dan mimpikan, dan kemudian dalam ketika punya anak kami coba mewujudkannya dalam pernikahan kami kepada anak-anak. Istriku, silakan. Kalau itu kan nilai-nilai ya, kalau kebiasaan-kebiasaan yang kami tanamkan ya itu bertanggung jawab, itu penting banget gitu. Jadi
kita berbagi tugas mungkin dari hal simpel gitu ya, kita kan nggak punya pembantu rumah tangga, jadi walaupun anak-anak itu di usia TK, di usia balita, tanggung jawab sudah kami ajarkan kepada mereka. Contoh kalau dulu mereka punya mainan, mereka harus membereskan sendiri. Dulu kan waktu Jahian Jarum kecil itu nggak ada itu mainan itu pakai HP, nggak ada gitu kan. Mainan ya bermain gitu, ada mungkin hari itu bermain puzzle, bermain Lego, apapun itu, dan tugas mereka kalau habis main mereka harus membereskan. Kemudian kita berbagi tugas rumah tangga dan seremeh apapun, janganlah orang tua yang mengerjakannya gitu loh. Jadi ketika kita sudah berbagi tugas itu biarkan anak kita melakukannya. Jadi tugas dan tanggung jawab yang kita tanamkan dari kecil terus ada sampai mereka dewasa sehingga mereka tahu sebagai anak waktu TK, waktu SD, SMP, SMA, sampai kuliah, sampai lulus, mereka tahu tugasnya apa karena kan tugas dan tanggung jawab itu akan terus bertumbuh ya kan menuntut apa ya semakin besar maka tanggung jawab mereka akan semakin banyak. Nah, jadi kalau kita tidak membiasakan itu dari kecil, tiba-tiba kita memberi tanggung jawab di usia remaja, bisa-bisa mereka berontak kan. Wah, berarti memang untuk nilai-nilai dan juga kebiasaan-kebiasaan dimulai dari TK ya, Ibu ya? Ya, dari sebelum sekolah bahkan kan. Bahkan sebelum sekolah. Oke, nah kalau boleh saya tahu nih ya, kan di rumah tadi diceritakan tidak ada pembantu rumah tangga yang membantu ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan contoh-contoh hal kecil apa sih yang dikerjakan oleh anak-anak di rumah? Yang dibagi-bagi ada bagi-bagi pasti dibagikan kalau saya punya anak pasti kakaknya abangnya ini nanti adiknya apa lagi boleh nggak kasih contoh-contohnya seperti apa? Kalau saya bersyukurnya gini, saya kan menikah dengan seorang Batak ya kan, di tradisi Batak itu kan ada gender pekerjaan ya kan, dalam rumah tangga itu yang ini hanya boleh dilakukan wanita, yang ini hanya boleh dilakukan laki-laki. Laki-laki tidak boleh mengerjakan ini, nanti meruntuhkan wibawa dan martabat dan sebagainya. Tetapi bersyukur dalam rumah tangga kami itu nggak ada hal seperti itu gitu kan. Jadi ya bersama-sama gitu, nggak ada perbedaan bahwa ini harus dilakukan hanya oleh perempuan, nggak ya. Kebetulan juga kita punya anaknya laki-laki semua gitu kan. Jadi kalau dulu waktu zaman SD lah ya, semua zaman SD itu Jazz Feral tuh belum lahir, maka tugasnya abang yang pertama itu adalah menjemur baju. Tugasnya Bang Jehan itu mencuci piring. Tugasnya Bang Jerome itu menjemur baju. Tugas papanya itu membuang sampah. Terus cuci kamar mandi dilakukan bersama-sama karena kan kamar mandi ya mereka pakai bersama, maka seminggu sekali mereka wajib mencuci kamar mandi bersama-sama gitu ya. Itu hal yang setiap hari yang rutin. Tapi misalnya kayak urusan kamar, mau nggak mau mereka kan harus bertanggung jawab untuk kebersihannya sendiri gitu. Jadi kalau urusan membersihkan rumah, misalnya membersihkan lantai atau mengepel, itu kita bisa saling bergantian gitu. Jadi walaupun waktu mereka kecil mungkin hari itu nyuci piringnya belum bersih, tetapi ya biarin lakukan itu, nanti ya selesainya papa mamanya akan bersihkan lagi ya no problem. Yang penting hari itu dia ngerti, oh tugasku ini menjemur baju gitu kan, walaupun hari itu mungkin kesulitan apa ya biarkan dia belajar. Dan yang kalau mau tips lain nih yang mau saya bagikan yang mungkin unik hanya ada dalam keluarga kami mungkin, tapi gara-gara itulah kami tuh akrab dan kompak itu kami hanya mempunyai satu kunci rumah. Ya, jadi kami punya kunci serep gitu ya, kunci tapi yang nggak kami pakai hanya in case terjadi sesuatu gitu, tapi kami hanya punya satu kunci rumah. Jadi siapapun yang pergi keluar rumah kita semua tahu, dan pasti siapapun anggota keluarga yang pulang ke rumah akan dibukakan oleh anggota keluarga lainnya karena tidak ada pembantu rumah tangga. Nah, itulah maka kita saling tahu siapa yang tidak ada di rumah, dan kalau ada yang pulang, kita juga saling tahu siapa yang buka pintu dan sebagainya. Itu yang membuat kita sampai hari ini merasa dekat gitu kan, karena kita akhirnya bertoleransi kan. Papanya pelayanan, papanya belum pulang sampai malam,
anak-anak semua tahu gitu. Jadi kalau waktu masa SD saya akan suruh mereka tidur, nggak apa-apa, mama yang tunggu papa. Tapi makin mereka besar, SMP, SMA, mereka bisa ngomong yang dibalik, mama tidur aja, aku yang tunggu papa gitu. Wah, bagus ya idenya ya. Bisa kita praktekkan Bapak Ibu di rumah. Nah, Bapak Ibu, tadi kan kira-kira nih, kan anaknya cowok-cowok ya Bapak Ibu ya. Protes nggak mereka ketika diberlakukan seperti itu? Harus punya satu kunci rumah, apalagi mereka udah makin besar. Mungkin mereka hangout sama temennya, gitu kan. Daripada mami tungguin aku pulang, mendingan kasih aja mami kunci, nanti aku pulang-pulang sendiri. Nah, banyak anak yang sudah beranjak besar minta begitu nih. Ada nggak sih Eh, protes-protes gitu? agak agak unik mungkin bagi kami. Teman-teman bisa buat jadi pembanding aja ya, pembanding bagi rumah tangga teman-temanku. Di rumah kami, dahulu sejak awal saya berkata kepada anak-anak, laki-laki baik sudah pulang sebelum jam 10 malam. Gitu. Laki-laki baik sudah pulang sebelum jam 10 malam. Jadi anak-anak itu mentaati itu. Jadi ketika mereka SMA, namanya ada perpisahan sekolah gitu ya, perpisahan sekolah Ulang tahun, biasanya ulang atau tahun ulang kan yang tahun, banyak tuh, 17. itu kalau jam 10, sudah mau jam 10, makanya setengah 10, perjalanan dari tempat mereka ke rumah kira-kira akan lebih daripada jam 10, jauh sebelumnya mereka akan telepon, gitu, beritahu. Ini papa mama, ini acaranya masih harus ditunggu, sesuatu yang sangat penting. Dan yang punya pesta bilang, boleh nggak tunggu? Ya udah, kita berbincang lagi. Jadi sebagai pembanding teman-temanku itu mendekatkan kami satu sama lain sehingga anak-anak itu mengerti bahwa papa mama bukan hanya penunggu rumah, papa mama adalah papa mama yang menunggu mereka pulang. Dan mereka bertanggung jawab dikatakan untuk memberitahu papa mama bahwa mereka akan terlambat pulang. Bahkan acara-acara tertentu yang penting mereka tinggalkan. Kenapa? Mereka bilang, papa mama menunggu saya di rumah. Lalu mereka pulang. Belum selesai acaranya mereka pulang. Waktu itu acara Jerome tuh. Dia harus menghadiri, kan ada perpisahan sekolah, ada yang King and Queen, terus satunya lagi itu loh, Anonymous. Anonymous. Yang paling tinggi itu Anonymous. Anonymous itu adalah satu orang yang dianggap mempengaruhi sekolah. Nah, ketika perpisahan sekolah, King and Queen sudah kepilih. Tapi semua orang berkata, kamu nggak boleh pulang karena Anonymous pasti kamu gitu. Anonymous person. Akhirnya semua menahan dia. Jadi sebelumnya Jerome sudah beritahu kami, ini ada pengumuman untuk aku katanya papa. Jadi aku nggak boleh pulang. Nanti sesudah di pengumuman aku tahu, aku terima semua, aku segera pulang kata dia. Dan memang terjadi, dia pulang. Saya sudah anonymous person, Jerome gitu, langsung pulang. Habis itu. Wah, Gitu, Bapak. luar biasa sekali ya Pak. Saya tadi kaget juga pertanyaan pas mikir-mikir, mungkin selama ini nggak pernah sih ya kalau ada protes masalah kunci gitu kan. Mungkin karena udah jadi kebiasaan dari kecil gitu kan. Mungkin kalau sekarang nggak tahu protes apa enggak, cuman dulu enggak. Cuman mereka suka protes masalah pulang gitu. Kenapa orang lain boleh pulang jam 11, jam 12 malam, kenapa kami hanya dibatasin sampai jam 10 itu. Kalau itu kayak kita tarik ulur gitu. Jadi kita akan melihat case per case gitu. Cuman ujung-ujungnya lucu pas Jerome sampai di Jepang. Alhasil dia kalau pulang pergi rumah itu dia nggak pernah kunci pintu. Saking di Jepang aman. Iya. Nggak biasa bawa kunci rumah itu kan. Ya. Akhirnya kebawa sampai di Jepang ya Bu ya. Kunci kan selalu ada di rumah, ada yang ditungguin. Jadi orang yang pergi keluar rumah kan nggak pernah bawa kunci rumah. Alhasil di Jepang dia nggak pernah bawa kunci. Nah, kalau teman-teman lihat YouTube-nya, itu ada tiba-tiba orang masuk ke dalam rumahnya, nggak usah ketok-ketok, langsung masuk lagi si Yusuke gitu. Nggak dikunci. Berarti udah terkenal ya Bapak Ibu ya. Kalau ke rumahnya Jerome pasti nggak dikunci. Oke, sangat luar biasa dan hal-hal yang sederhana ternyata bisa mendekatkan kita ya. Ini tidak harus hal besar gitu ya Bapak Ibu ya, tapi dari hal-hal sederhana, hal-hal yang kecil itu bisa mendekatkan kita satu dengan yang lain. Sangat inspiratif. Baik Bapak Ibu, nah sekarang ini kita kan sudah 2 tahun lebih pandemi ya. 2 tahun pandemi gitu ya, terus akhirnya sekolah berubah gitu Bapak Ibu ya, sekolah berubah, kemudian kebiasaan-kebiasaan anak-anak kita berbeda.
dari tahun-tahun ketika mereka masih sekolah harus selalu onsite ke sekolah. Tapi karena adanya pandemi ini mengubah banyak tatanan kehidupan manusia ya, termasuk anak-anak kita. Ya, tadinya mungkin gadget itu bukan suatu kebutuhan, tapi sekarang sekolah yang malah mewajibkan harus memiliki perangkat untuk mereka bisa belajar. Nah, berkaitan juga dengan passion yang saat ini anak-anak Bapak Ibu juga kerjakan selalu berkaitan dengan gadget. Ya, baik kakaknya dari abangnya Jihan ya, Jerome, bahkan mungkin Jasper mungkin sekarang juga selalu menggunakan gadget. Nah, bahkan sosial media. Nah, seringkali kita nih orang tua cepet naik darah kan, kalau lihat anak kita lebih banyak, lebih asik dengan gawai mereka, sosial media mereka. Nah, nih kita mau bertanya nih, bagaimana sih semestinya kita ini bersikap agar hubungan kita tetap harmonis dengan anak ketika anak-anak kita mungkin banyak menggunakan gadget mereka atau gawai mereka atau mungkin lagi asik bersosmed supaya kita bisa mengatakan anak-anak juga penggunaannya bisa lebih bijak. Sama saya. Kalau jadi gini ya, kan kami punya 3 anak tapi kan jarak umurnya jauh kan. Nah, kalau dulu Jaehyun sama Jerome, kami izinkan mereka pegang gadget, main dengan gadgetnya apa itu hanya di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Itu bertahun-tahun seperti itu di masa SD, masa SMP ya kan. Nah, karena tadi kan saya awal-awal bilang kami menanamkan tanggung jawab gitu kan. Jadi mereka ngerti kapan jam main. Oh, di hari Jumat, Sabtu, Minggu sekian jam gitu. Masing-masing hari hanya boleh 2 jam, 2 jam. Mereka ngerti karena kita bertahun-tahun seperti itu. Jadi kalau sekarang nih memang pekerjaan mereka semua adalah dengan gadget, mereka juga ngerti ketika mereka pegang gadget apa semua itu adalah urusan pekerjaan dan waktunya mereka main juga dengan gadgetnya, tapi mereka sudah tahu karena mereka memikul tanggung jawab yang besar kan untuk urusan content creator, untuk urusan mantap bukop. Yang saya mau tekankan di sini bahwa hal itu terjadi bukan instan karena mereka sudah dapat didikan dari kecil bagaimana mengelola antara bermain dan melakukan tanggung jawabnya. Nah, sekarang ada pada Jasperel, dia yang mengalami sekolah online dan harus menggunakan gadget. Nah, kalau yang kami lakukan terhadap Jasperel itu adalah kita membuat schedule bersama-sama. Jadi, ayo Jas, terangkan kepada papa mama jam sekolahmu kapan. Setelah itu, kapan lagi kamu menggunakan gadget? Ayo kita buat schedule-nya gitu. Kita tidak melarang dia untuk bermain game, karena itulah waktu dia bersama teman-temannya. Nggak bisa pergi ke sekolah, nggak bisa bertemu, pertemuannya lewat game gitu kan, tapi tolong dibikin jadwalnya. Jadi kalau papa mama lihat kamu pegang gadget, papa mama ngerti, oh jam sekian itu adalah karena kamu belajar di sekolah, jam sekian karena kamu lagi mau mengerjakan tugas yang memang mesti pakai gadget gitu kan, dan jam sekian adalah aku pakai gadget untuk main gitu. Nah itu jelas dibuat jamnya gitu, schedule-nya, sehingga kita orang tua juga nggak naik darah, lihat anak dikit-dikit ini gadgetan terus kan, kalau lihat anak pegang gadget, pikiran kita langsung main ya, kamu main ya, padahal mungkin dia lagi mengerjakan tugas, lagi apa gitu. Nah, jadi sebenarnya orang tua bersama anak, ayo temukan schedule-nya gitu. Tapi orang tua juga harus aktif untuk memberi kreativitas lain selain gadget. Jangan orang tua misalnya ngomel, kamu ini gadgetan terus tapi nggak memberi solusi gitu. Anaknya terus disuruh ngapain gitu kan, lah anak juga bosen kalau nggak ngapa-ngapain ya akhirnya gadget lagi. Nah kalau papa Jesse ini sangat kreatif memberi tugas anaknya, diajak main basket, ayo 3 point atau sekedar jalan keliling kompleks gitu kan, olahraga atau berenang, atau yang apa sih yang agak berat, dikasih buku disuruh baca dan disuruh summary, nggak cuma asal baca, habis kamu baca presentasi ya, papa mama itu isi buku itu apa gitu. Jadi itu sih yang kami lakukan terhadap Jasper, walaupun dalam pelaksanaannya kita tuh pasti masih harus berproses karena dia harus ngerti, papa mamanya juga bisa kadang-kadang nggak percaya dia gitu kan, dan kita juga kadang-kadang masih
masih pengen marah gitu karena masalah gadget. Jadi itu harus terus-terus dipantau sehingga antara anak sama orang tua terjalin kepercayaan. Itu penting gitu loh. Kita percaya, oh dia lagi gadget, memang lagi belajar, lagi gini, jadi itu. Dan nggak mungkin kepercayaan itu terjadi tanpa orang tua bersama anak. Kalau orang tua nggak bersama anak, udah susah itu. Dan Bapak Ibu sekalian, itu menjadi sesuatu yang indah ketika kita tahu anak kita akan menghadapi apa di sekolah gitu. Umpamanya, ketika anak itu akan ujian, maka kita akan menantang putra kita. Pelajaran apa yang paling dia sukai, yang paling dia susah, dan yang paling dia mudah. Paling suka, paling susah, paling mudah. Kami saya buat tiga kategori ini buat anak kami, sehingga aku bilang begini, anakku, ketika yang paling sulit, artinya engkau harus memberikan perhatian penuh pada hal itu. Makanya kalau besok adalah perjalanan paling sulit, maka korbankanlah permainanmu hari ini demi hal itu. First thing first tadi itu. Semua anak-anak kami mengerti kata itu first thing first. Dan dulu ketika Ian Jerome sudah mulai bertugas yang lebih berat-berat, si JC ini yang kemudian terus mengingatkan abang-abangnya kalau lagi main gitu. Bang, first thing first, Bang. Dia kan nggak ngerti kata-katanya kan? Nggak ngerti, pokoknya Pak Ma bilang first thing first. Gitu. Jadi kalau abangnya lagi main, first thing first. Nanti abangnya bilang ini, apa sih Jess? Emangnya apa first thing first gitu kan? Nggak tahu Bang. Gitu kan. Tapi kalimat itu menjadi kalimat yang mempengaruhi hidup mereka. Jadi teman-temanku semua, ketika dalam berproses kau mengenal anak-anakmu, kau tahu dikatakan kesulitannya, kau tahu dikatakan tantangan di sekolah seperti apa, dalam masa-masa biasa, maka aturan itu bisa kita buat lebih longgar. Tapi dalam masa-masa seperti ujian di sekolah atau ujian akhir di sekolah, itu bisa diketatkan gitu sesuai kebutuhan. Dalam hal ini sebenarnya apa yang mau kita buat salah satunya? Engkau dan anak-anak kita itu berkomunikasi gitu. Anak mengerti bahwa dia diperhatikan, anak mengerti bahwa dia juga dipahami dalam kesibukannya. Ketika diberikan kesempatan main, anak juga diberi kesempatan memahami bahwa papa mama paham bahwa aku butuh main juga gitu. Lain dengan mencuri-curi, dengan lain bermain karena dipahami ayah ibu. Ada teman-temanku, ini tantangan setiap kita. Dan buat saya mau menantang kita semua. Kalau kami pernah berhasil untuk dua anak kami yang pertama, kok kami juga sangat meyakini untuk anak-anakmu juga kau bisa berhasil. Persoalannya adalah mau nggak bertarung bersama dan berproses bersama anak-anak kita. Lanjut Bu. Wah, saya sampai terpukau. Karena saya sendiri juga, wah, nanti kalau anak saya besar gimana ya? Karena akan jadi tantangan. Mungkin hari ini yang kita hadapi Bapak Ibu adalah sesuatu yang kita bisa prediksi. Tapi di zaman anak kita mungkin nanti besar, entah itu 5 tahun ke 10 tahun lagi, hal baru lagi yang lebih canggih akan datang. Dan kita kita harus, disitulah kita posisinya mungkin apakah kita masih jadi teman yang dekat, atau mungkin kita jadi orang yang mereka hindari. Ya, karena kecenderungan anak-anak zaman sekarang memang lebih percaya temannya. Dan mereka sudah mulai mempercakapkan yang namanya metaverse deh. Dikit-dikit metaverse. Yang artinya, bahkan ayah ibu mereka jangan-jangan ada di metaverse gitu. Mereka buat ayah ibunya, mereka yang buat. Jadi mereka lebih bercerita kepada mama papa yang di metaverse buatan mereka daripada mama papa yang ada di bumi ini gitu. Kalau sampai ke situ, aduh, nggak tahu apa yang terjadi kira-kira pada kita. Sepian kali kita ya. Ya, dan makanya hari ini kita mau sama-sama mulai berkomitmen ya, supaya kita menyediakan memang waktu yang supaya kita bisa seiring berjalan bersama anak-anak kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bapak. Nah, anak-anak itu berbeda-beda. Ada anak-anak yang mungkin percaya diri, gitu ya. Ada anak-anak mungkin yang tertutup kepribadiannya, dan kita harus akui itu ya. Nah, saya yakin seperti Jayhan, kemudian Jerome, Jasper itu berbeda-beda karakternya, Nah, ini menarik sekali. Bagaimana kalau saya atau kita punya anak yang introvert, tertutup ya, dan agar mereka bisa lebih terbuka dan percaya kepada orang tua,
Nah, sehingga harapannya begini, kalau mereka tuh percaya dengan orang tua, mereka bisa menghadapi pergaulan dengan lebih baik. Nah, kira-kira kita sebagai orang tua, kalau misalnya kita memiliki anak yang mungkin kurang percaya diri, apa yang kita lakukan, Pak? Bapak Ibu, saya mulai dulu, nanti langsung saya lemparkan kepada Ibu tercinta ini. Yang saya mau katakan begini, yakinkan diri kita bahwa setiap anak unik. Oke? Dan itu unik, bukan aneh. Kalau kita mulai dengan kata unik, maka ada hal mulia di situ. Tapi kalau kau mulai dengan kata aneh, berarti engkau punya anak yang kelainan gitu. Nah, kalau kelainan, sikapmu menghadapinya menjadi lain juga. Tapi kalau kau merasa dia unik, kau akan bertarung menemukan yang mulia dalam keunikan itu. 3 anak kami, tiga-tiganya lahirnya bulan Mei, seperti mama. Tapi, tiga-tiganya bulan Mei, tiga-tiganya lain. Contoh, yang besar kalau saya pelototin nunduk. Ya, nunduk. Dia tahu bapaknya marah. Yang kedua, kalau saya pelototi, nanya balik. Ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Abangnya akan bilang, nunduk, Papa marah. Aku tahu Papa marah, tapi ada apa? Gitu. Saya bilang, yang ketiga, saya pelototi nangis. Nggak sempat marah. Lalu mau ngapain? Lalu 2 anak abang itu kan pernah dapat lidi dari saya kan. Si kecil ini jarang dapat lidi. Dua-duanya protes kepada saya. Papa, dia bilang, Papa ini loh. Yang kecil nggak pernah dipukul pakai lidi, kita dulu dapat banyak. Gitu kan. Mereka mendebat saya. Papa ini memanjakan adik. Aku bilang sama Jerome, anakku, bukan begitu. Adikmu ini kalau pelototi sudah nangis. Nggak sempat mukul sudah nangis. Kalau kau pelototi, kau nanya balik, ada apa Pak? Gitu. Jadi aku tambah marah, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu, mari pahami anakmu unik dan hanya engkau seorang yang paling mungkin mengenalnya. Terutama ibu. Kenapa? 9 bulan kau telah menang jauh dari suamimu dalam mengenal putra atau putrimu. Lanjut istriku, saya. Kalau tadi pertanyaannya introvert, sebelum masuk kepada introvert ya, karena saya dikaruniai anak laki-laki kalimat panjang-panjang tuh gampang, kalau laki-laki kan enggak. Terus katanya kalau laki-laki itu habis ngalamin suatu apa itu kan bisa bisa apa ya, nggak inget gitu loh, nggak langsung cerita atau enggak nunggu lama baru bisa cerita gitu, dan pokoknya kalau pria seperti itu ya. Atau kalau nggak langsung cerita lupa gitu kan. Nah, karena berawal dari kesadaran itu, makanya saya lebih bekerja keras untuk menjalin komunikasi dengan anak-anak saya. 3 anak itu kan memang beda-beda. Yang paling ekspresif memang Jerome gitu. Jadi kalau ditanya sesuatu dia lebih bisa bercerita gitu. Nah, yang paling unik kan ini sebenarnya Jasperel kan. Karena dia memang lebih introvert gitu. Kalau nggak ditanya ya dia nggak akan bercerita. Tetapi karena kita yang tahu anak kita seperti apa, itu kan kelihatan banget dari ketika mereka mulai bisa bicara kan. Ketika mereka mulai bisa bicara, orang yang ekspresif akan lebih banyak ceritanya tentang apapun yang dilihat. Tapi kalau introvert kan enggak, paling dia senyum, paling dia ketawa, paling apa gitu. Nah, jadi kalau saya itu lebih bekerja keras lagi untuk Jasperel gitu. Jadi kalau misalnya saya jemput dia pulang sekolah, saya tanya segala hal, saya tanya hanya untuk dia bercerita gitu loh. Nah, ibu-ibu itu mama-mama itu biasanya kalau jemput anak atau ketemu anak, apalagi yang kerja di luar rumah gitu kan, kalau ketemu anak nomor 1 tuh seringnya ditanya apa? Ulangan hari ini gimana? Kamu tadi dapat berapa gitu kan? Kayak udah pengen tahunya tuh fokusnya hanya pada nilai gitu, lupa sama yang lain gitu. Nah, kalau saya bertanya segala hal gitu, awalnya dia nggak bisa cerita, kayak dia bingung. Mama ini sini nanya apa, ya udah kita pancing terus. Hari ini sekolahmu gimana? Gurumu tadi gimana ngajarnya? Jasa ngerti gak? Tadi guru ada marahin temenmu gak? Temenmu ada yang gimana? Pokoknya segala hal kita
tanya, kita pancing gitu. Mulai hari pertama mungkin sekalimat, 2 kalimat, besok kita tanya lagi dengan teknik yang berbeda, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda, dengan konsep bahwa mama mau loh jadi temennya Jess gitu loh. Jadi kalau Jess ada tadi sekolah temenmu lucu atau temenmu bikin marah kamu, ayo dong cerita, mama juga pengen tahu seperti apa gitu. Nah, dengan membangun komunikasi seperti itu, lama-lama dia akan percaya gitu loh, bahwa ketika dia cerita, mamanya tuh dengerin, mamanya tuh gak akan marahin, mamanya tuh gak akan mentertawakan gitu loh. Nah, kalau udah kepercayaan itu terbangun dan dia udah mulai bisa bercerita, baru kita bisa meningkat ke hal yang lebih dalam lagi gitu loh, bertanya tentang hal-hal personal, lebih personal. Kayak sekarang, karena komunikasi udah terjalin, bahkan Jess Farrell itu kalau misalnya dia habis tidur terus dia mimpi basah, dia akan lapor papa mamanya gitu loh, sepersonal itu gitu loh, karena komunikasi yang kita udah bangun semenjak dia ya usia-usia playgroup TK seperti itu. Kita berusaha menjadikan kita temannya gitu loh. Kita juga pengen tahu teman-temanmu gimana. Jadi kalau ditanya sekarang, saya apa tuh nama teman-teman anak-anak kami yang di SD siapa, yang di TK siapa, yang SMP, SMA, sampai hari ini Jerome itu di Jepang ketemunya siapa-siapa aja selain Marcenda Bos itu ya kami tahu, kami kenal karena mereka udah terbiasa bercerita apapun pada orang tuanya gitu. Ngomong-ngomong, Bapak Ibu pernah menyiapkan anak-anak nggak mengenai mimpi basah dan datang bulan? Kalau ada yang bertanya itu bagus juga itu ya. nanti kita bercerita. Silakan dulu, lanjut Bu. Oke, wah sangat inspiratif sekali ya. Jadi memang kita mulai dari komunikasi yang kita bangun dari kecil ya. Jadi sampai kita tahu, anak itu tahu bahwa kita orang tuanya kita teman gitu. Jadi orang anak-anak juga akhirnya senang mau cerita sama kita. Memang sih Bapak Ibu kadang-kala kita ini tidak sabar dengan anak-anak kita, mungkin karena apakah anak kita itu kita rasa takut nanti anak kita itu ketinggalan daripada teman-temannya di sekolah. Ada ketakutan seperti itu. Atau nanti kalau misalnya saya nggak kejar nilai akademiknya, dia jadi yang paling belakang di sekolah. Ada kecemasan-kecemasan seperti itu di kalangan orang tua. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, orang tua yang bekerja, ya. Jadi ada memang situasi-situasi yang menyebabkan akhirnya ayah dan ibu harus dua-duanya bekerja. Akhirnya memang kita karena pekerjaan itu sedikit mempunyai waktu untuk bertemu atau mungkin kita pulang sudah malam, anak-anak juga tinggal tidur gitu ya. Jadi bisa nggak dikasih tips and trick di tengah-tengah kesibukan kita sebagai orang tua ini, kira-kira apa yang kita bisa lakukan untuk anak-anak dengan waktu yang sedikit itu? Karena mungkin karena ya keadaan ekonomi yang memaksa kita akhirnya harus melakukan hal itu gitu ya Bapak ya. Karena nggak semuanya mungkin di Saya jawab terlebih dahulu ya teman-temanku. Mari kita definisikan dulu apa arti cukup. Apa arti cukup? Apakah buat Anda satu sepatu untuk semua, atau dua sepatu lah, satu untuk olahraga dan satu untuk bepergian, apakah itu cukup? Baju 5 pasang cukup, umpamanya. Mari definisikan apa ini, memutuskan untuk tidak melakukan segala sesuatu di luar rumah dan anaknya diserahkan kepada pihak lain. Mari kita definisikan arti cukup dahulu. Sehingga teman-temanku, maksud saya gini, jangan engkau dan saya memberikan excuse kepada dirimu meninggalkan anak-anakmu dengan tanda kutip ekonomi, padahal sebenarnya tidak gitu. Kalau memang harus dua-duanya bekerja karena tuntutan ekonomi, kita nggak mau bicara banyak dalam hal itu.
Maka sekarang mau kita percakapan adalah karena dua-duanya memang tuntutan ekonominya harus luar biasa bekerja di luar rumah dan anak-anak harus sedikit waktunya, maka bertarunglah lebih gigih teman-temanku. Artinya gini, waktumu yang paling mungkin Sabtu Minggu tidak bekerja, itu kan Sabtu Minggu tidak bekerja. Maka gunakanlah dua hari ini sebaik-baiknya. Kurangilah hobimu. Kenapa? Beberapa suami kan suka hobi mancing tuh. Mancing lalu meninggalkan istri dan anak-anaknya, istrinya mengurus sendirian, anak-anaknya semuanya demi mancing. Buat aku, kesepakatan suami istri di sini harus sangat ketat dalam percakapan mereka sehingga pertumbuhan anaknya terus bisa dipertanggungjawabkan. Sabtu, Minggu. Kalau mau jalan-jalan silakan. Harus ketat juga dalam keuangan kan? Ya carilah jalan-jalan yang tidak perlu mengeluarkan keuangan banyak. Kami berdua mamanya. Apakah dengan bawa bola ke taman itu mengeluarkan uang banyak? Kan enggak. Ya udah bawa bola ke taman. Dan dahulu Bapak Ibu sekalian, saya mengajak anak-anakku dan istriku kan ada mobil nih. Saya ajak mereka kalau saya lagi pimpin retreat, 2 sesi gitu harus pulang malam, anak-anakku kuatnya sama istriku. Lalu mereka akan main di halaman tempat retreat tersebut, main atau ikut dikatakan seminar yang saya adakan kan remaja pemuda nih. Anak-anakku kan sudah mau beranjak remaja, mereka ikut dengerin. Makanya kalau Anda lihat bersama-sama, cara Jerome berbicara, itu sebagian besar dikatakan bahan-bahan khotbah seminar itu masih merupakan bagian yang saya sampaikan kepada orang-orang muda lain. Gitu. Aku senang banget. Ketika dia mengatakan itu kalimat-kalimatnya, aku senang banget juga. Kenapa? Karena orang muda ini ternyata telah mengambilnya bagi dirinya. Tapi sekali lagi teman-teman, saya ingatkan kita, mari dengan ketat menggunakan apa yang ada, karena memang harus tuntutan ekonomi sedemikian rupa di situ. Namun, jika memang ini tidak terjadi teman-temanku, boleh nggak tidak cari excuse demi menyenangkan diri, akhirnya kau meninggalkan anak-anakmu dengan pembantu rumah tangga atau dengan orang lain yang bukan dikatakan dirimu. Kenapa ini penting banget? Satu kali istriku sedih banget nih. Dia sedih banget ketika temanku dari Jakarta datang ke rumah, bilang gini, pembantu rumah tangga saya hebat loh. Kenapa saya bilang? Iya, dia bisa masak, bisa ngurus rumah, kerjain PR anak, ngajarin anak saya sekolah. Oh, ketika laki-laki itu pulang dari rumah kami, langsung perempuan cantik ini bilang begini, oh ternyata kerjaanku hanya kerjaan pembantu rumah tangga ya, gitu. Aku terpukul banget kan? Enggak sayang, enggak seperti itu, saya bilang. Bayangkan, saya berkali-kali harus mengatakan kalimat-kalimat meyakinkan dia bahwa bukan seperti pembantu rumah tangga kok. Kau mama lain, tetap lain. Anak pembantu itu mungkin bisa mengajari anaknya, tapi cintanya, kemudian motivasinya pasti sangat berbeda. Lanjut saya. Itu kan kalau lagi datang tiba-tiba apa itu istilahnya apa ya nggak tahu lah kayak oh kok ada ya orang ngebandingin pekerjaan menjadi ibu rumah tangga dengan membantu, padahal jauh lebih dalam dari itu. Kalau yang saya mau tekankan di sini adalah ketika kita tidak bersama dengan anak-anak kita, dan waktu sebagian besar anak-anak kita ada pada orang lain, sekarang pertanyaannya adalah apa yang ditanamkan oleh orang lain ini kepada anak-anak kita? Hal-hal apa yang diceritakan, yang ditanamkan, disiplin apa yang diterapkan gitu kan? Atau kita punya 2 anak lalu anak kita bertengkar, apa yang dilakukan oleh orang yang bukan pengganti kita itu? Ya kan? Kalau saya lagi memikirkan hal-hal seperti itu, kadang saya apa ya, agak sedih gitu sama anak-anak kecil yang lagi bersama seseorang yang bukan ibunya. Lalu dia bertengkar gitu. Terus apa tuh yang dilakukan oleh contoh ya kita ambil misalnya babysitternya gitu. Babysitternya itu melarainya seperti apa? Nah, makanya adik kakak itu sering menyimpan dendam ya. Masalah nggak pernah selesai karena dalam pertengkaran mereka tidak hadir orang tua. Jadi ada satu yang merasa tidak diperlakukan tidak adil. Mungkin si babysitter hanya belain si adik atau si kakak selalu disuruh mengalah, atau karena yang satu cengeng, yang cengeng selalu dibelain. Mungkin tampaknya simpel kan, tetapi itu bisa berlangsung tiap hari dan kita tidak ada bersama dengan mereka. Jadi yang saya mau tekankan juga, ketika kita di luar rumah, lalu waktu kita bersama anak-anak sedikit, maka kita harus lebih
mempunyai waktu ekstra berkomunikasi sama mereka. Pertama itu jangan terlalu percaya apa yang disampaikan oleh seorang yang menggantikan kita, baik itu pembantu rumah tangga, babysitter, ataupun itu ibu kita sendiri gitu loh. Karena kejadian hari itu, apa yang terjadi pada anak-anak kita tuh tidak 100% sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya. Apalagi kalau mereka bercerita menurut perspektif mereka sendiri, bukan dari perspektif kejadian itu atau dari anak itu, gitu kan. Jadi itu hati-hati, kita jangan terlalu mempercayai pembantu rumah tangga, lalu apapun yang disampaikan oleh mereka kita percayain, akhirnya kita nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi pada anak-anak kita. Jadi mau nggak mau, ya memang harus ekstra gitu loh untuk memperhatikan mereka. Kalau kami kan punya hal rutin yang kami lakukan tiap malam itu membaca Alkitab bersama-sama kan. Dan biasanya dulu habis membaca Alkitab itu justru hal-hal yang hari itu terjadi yang menyedihkan mereka kah, yang membuat mereka galau, yang membuat mereka lucu, mereka cerita di malam itu gitu. Nah, itu hal-hal yang mulia banget bagi kami setelah kami melewati masa-masa sekarang mereka udah besar gitu. Jadi kami bersyukur gitu loh ada hari di mana mereka bisa menceritakan berbagai hal. Jadi pernah satu kali Jaswarel itu sedih banget dan dia cerita pada kami hanya karena game online itu terbagi kelompoknya. Ketika dia tidak bermain, umpamalah dia tidak bermain Mobile Legend, teman-temannya bermain Mobile Legend dalam seketika dia nggak punya teman, karena semuanya ada pada grup Mobile Legend. Nah, dia kepada siapa dia harus cerita kesedihannya itu? Kalau kita tidak punya waktu mendengarkan apa yang terjadi pada anak kita, mungkin katanya sepele ya, mainan doang gitu loh. Tapi bagi usianya dia hari itu, bagi perkembangan dirinya, bagi kepercayaan dirinya itu penting. Karena dia merasa diabaikan. Ya kan temanku semua main Mobile Legend, aku tidak. Karena kami dulu melarang dia main Mobile Legend kan. Itu kan agak lebih sadis ya buat anak SD gitu. Nah karena kami tahu masalah itu, langsung aja kami telepon dua abangnya, yang satu di Jakarta, satu di Jepang. Ayo tolong dong sekarang kalian main dulu sama Jesse. Jadi mereka main permainan lain yang online juga gitu loh. Brawl Star. Jadi kesedihan anak bungsu kami hari itu setidaknya terobati ya kan dengan kehadiran abangnya yang menggantikan berada teman-temannya dan mereka juga bisa main hahaha kan, seru gitu main online. Saya hanya mau menekankan jika anak kita mengalami hal seperti itu lalu dia nggak tahu bercerita pada siapa dan kegelisahan atau kesedihannya itu berlarut-larut, maka jangan heran kalau satu saat kita menemukan anak kita murung nggak jelas yang udah pada puncaknya gitu loh. Bisa aja dia nggak ngerti ya kalau anak udah tenggelam dalam kemurungan seperti itu. Jadi tolong punya masalah itu jangan berlarut-larut, makanya kita harus aktif berkomunikasi sama anak-anak kita, tahu gitu loh apa yang mereka sedang pikirkan, kesedihan mereka, kegalauan mereka. Dan senang banget yang datang hari ini ternyata banyak orang tua anaknya masih SD. Teman-temanku mari, ambil keputusan untuk melakukannya. Sebab apa tak artinya seminar seperti ini, talk show seperti ini tanpa satu keputusan. Jadi aku senang banget ketika tadi mengetahui ada banyak orang tua yang anaknya SD. Dan aku senang banget tadi ada yang tahu permainan-permainan, kemudian channel YouTube, aku senang banget melihatnya. Artinya minimal engkau mengetahui apa yang ditonton oleh anak-anakmu. Terus satu hal juga nih yang mau saya bagikan ini juga karena relate banget dengan kehidupan anak-anak. Ketika anak-anak itu punya tugas kelompok, kita orang tua pernah nggak tahu anak kita melakukan apa di tugas kelompok itu? Pernah nggak diobrolin? Atau kita cuma sekedar tahu, oh memang dia ada proyek kelompok, tapi kita tahu nggak tugas anak kita apa? Jadi satu kali itu, karena dulu saya juga mengajar gitu kan, jadi saya tahu ada di kelas itu satu anak itu yang nggak pernah mau maksudnya gini, teman-teman yang lain nggak pernah mau bergabung sama si anak ini, sebut namanya A gitu loh. Si A ini ditolak di kelompok-kelompok lain gitu. Jadi si guru ini senang sekali memasangkan si A ini dengan Jerome.
dengan berpikiran bahwa Jerome akan membimbing si A ini, itu kan. Tetapi karena Jerome juga orang yang tidak terlalu sabar untuk membimbing temannya, dia jalan-jalan sendiri aja. Nah, temannya ini, si A ini sampai ngomong begini, Jer, oke lah, kamu yang kerjain aja semua, karena aku juga nggak bisa, katanya, tapi aku kasih uang aja ya. Jadi, anak seusia SD bahkan udah bisa memikirkan, oke, aku bayar aja. Karena mungkin dia punya uang, ya kan? Aku nggak bisa, aku bayar aja. Gitu. Jadi, Bapak Ibu, coba yuk, selain kita tahu, oh, kamu punya tugas kelompok, coba deh cari tahu. Anak kita, bagaimana di tugas kelompok itu? Jangan-jangan juga dia tertekan gitu kan, misalnya teman-teman yang lain nggak peduli sama tugas kelompok, lalu cuma dia yang peduli, itu juga masalah gitu kan. Atau terbaliknya, seperti dia diabaikan, teman-temannya udah melakukan apa, dia nggak dianggap. Nah, kalau kita tidak hadir bersama anak-anak kita, karena usia SD ini krusial banget ya, segala sesuatu tuh bisa membekas, terus masuk SMP, SMA, jadi lebih nggak percaya diri lagi. Baik, berarti kita hari ini ada poin tambahan ya Bapak Ibu ya, bahwa memang waktu yang kita investasikan kepada anak kita hari ini, kita menuainya nanti ketika anak-anak itu sudah beranjak dewasa. Dan kita akan merindukan masa-masa di mana kita bisa bersama-sama dengan anak kita. Baik Bapak Ibu. Bukan nanti sebenarnya dituainya, saat itu juga kita menuainya kok. Gak usah nunggu nanti, karena ketika anakmu bisa bercengkrama denganmu, dengan kita pada waktu itu adalah tuaian juga. Jangan lihat jadi CEO-nya jadi baru menuai kan, hal-hal kecil itu pun menuai. Terima kasih Bu, hanya untuk mengingatkan kita bersama-sama, mari bersukacita dalam waktu-waktu yang kita investasikan. Oke. Nah, agak menggelitik ya Pak ya. Pernah marahin Jehian atau Jerome atau Jeserel parah nggak? Dimarahin sampai mereka. Nah, sampai pertanyaan di rumah kami Bapak Ibu, salah satu yang tidak boleh mereka lakukan ini kan don't do, ya, do and don't. Salah satu yang boleh saya katakan kepada mereka, kalian laki-laki dipanggil Tuhan, papa laki-laki, pasti aku diminta Tuhan melindungi istriku. Tapi kalau papa lagi pergi, maka dua anak laki-lakiku ini harus belajar melindungi mama dong. Itu. Jadi pertama, kau boleh marah sama mama, tapi jangan bentak mama. Kau nggak punya hak bentak mama. Kau boleh marah sama mama, jangan tinggi-tinggi suaramu. Paling tinggi do. Nah, waktu itu mereka belum ngerti musik. Karena sudah mereka ngerti musik, ternyata do bisa di mana aja itu kan, do-nya. Gitu. Ya udah. Jadi mereka diem, mereka mendengarkan, nggak boleh bentak mama, boleh marah tapi nggak boleh itu. Kalau enggak, nanti mama akan bilang, papa akan diberitahu bahwa kalian bikin mama nangis. Gitu. Saya serius di situ. Dan memang Bu, satu kali kan dua pria besar ini bisa cari gara-gara di rumah kan. Lalu mulai bersuara besar kepada mama. Dan ngomongnya gini, mama! Gitu kan. Aku datang langsung lah. Aku langsung bilang sama mereka, ada apa nak? Kau merindukan, aku beritahu Lidi itu. Kalian rindu dengan ini? Langsung aja dua-duanya bilang, enggak Pak. Kenapa? Aku serius memberikannya. Kalau mamanya memberikan Lidi, mereka diam-diam saja, tenang-tenang saja mereka. Tapi kalau papa sudah bilang Lidi, kalian rindu, udah nangis. Kenapa? Papa datang dengan lambang otoritas bernama Lidi. Dan kalau mereka terucap kata-kata kotor atau nggak sopan, itu kita pasti kasih cabai, suruh kunyah-kunyah itu. Kadang kan mereka nggak ngerti artinya, dengar orang ikutan ngomong gitu, terus udah dikasih tahu artinya, karena juga misalnya nggak relate di sini, kayak spontan ngomong itu, ya udah kita kasih cabai, gitu. Dan kunyah, tapi nggak usah ditelan, bisa dibuang. Tapi kan berasa banget itu kan, rasanya itu. Cara rekonsiliasinya bagaimana Pak? Kalau anak-anak misalnya diberlakukan seperti itu, bisa jadi mereka mengecap, oh mamaku nggak sayang, oh papaku nggak sayang. Senang banget teman-teman, senang banget teman-temanku semua. Anak-anak mengerti bahwa papa mama lagi menertibkan, gitu. Jadi ketika satu kali saya kurang menahan diri, saya keburu ambil Lidi gitu. Padahal Jaya sudah mau pergi sekolah. Saya masih sempat pukul
kakinya. Saya selalu kan ada aturan main katanya paha itu adalah satu bagian yang bisa Tuhan berikan kesempatan bagi orang tua mendisiplin sehingga dampaknya nggak serius tapi untuk pendidikan menjadi serius gitu. Nah, saya sabet. Ternyata sabetan itu berbekas. Berbekas. Nah, ketika berbekas bahkan keluar sedikit darah. Jangan bilang berdarah-darah, keluar ada darahnya gitu. Bukan berdarah-darah ya, jangan salah paham. Keluar darah situ. Kemudian ketika dia mau berangkat sekolah nih. Ini ada bekas lidi gitu. Bagaimana hatiku sebagai papa itu, ku ambil kayu putih, lalu sini dulu nak, ku baringkan Jehian di pangkuanku, kemudian kakinya yang ada bekas lidi itu ada darah sedikit di situ, aku nangis. Aku gawain kayu putih lalu bilang, kamu sih, gitu kan? Saya menangis melakukan itu. Dan Bapak Ibu, itu bukan drama, itu hidupku. Aku mengekspresikan cintaku kepada anakku dan juga marahku demi disiplin itu, gitu kira-kira. Tapi sih rata-rata biasanya kalau habis dimarahin, misalnya atau habis disiplin, beberapa saat kemudian kita bicara gitu, kamu ngerti kan kenapa begini, biasanya pelukan. Biasanya. Berarti selalu ada rekonsiliasi ya? Jadi begitu aja. Jadi kita, kalau misalnya hari itu papanya yang salah atau mama yang salah, udah terlanjur marah atau terlanjur disiplin, padahal kejadiannya harusnya nggak perlu dimarahin gitu, kita salah paham, kita minta maaf gitu. Minta maaf ke anak, harus itu. Saya masih mengingat itu, Jehian umur 2 tahun lebih waktu itu, dan dia marah kepada saya karena saya salah. Saya mendisiplin dia karena dia membuat jatuh pembantu rumah tangga. Tapi hari itu ternyata pembantu rumah tangganya terpeleset, bukan karena dia dorong gitu. Nah, kemudian dia diam, nggak mau lagi saya ngomong sama saya kan Jehian itu. Lalu istri berkata, kayaknya Jehian ada sesuatu dengan engkau. Ya udah, saya temui dia di kamarnya, aku ngomong, kau marah sama papa? Dia gini, nggak ngomong, dia gini. Kau marah, kau mau apain papa? Dia bilang gini, mobil papa saya mau tembak. Wih, mobil papa mau tembak. Terus dia bilang gini, saya bilang, mau nggak ampunin papa? Wih, waduh, bapaknya nggak mau diampunin. Nangis lakukan. Dia tahu itu saya nangis. Terus saya mengatakan kepadanya, anak, Tuhan sayang nggak sama kita. Tuhan sayang nggak sama papa. Mau nggak Tuhan ngampunin papa dalam salah? Lalu saya mengatakan kepada dia, mau nggak ampunin papa? Lalu saya peluk. Kami berdoa, kami nangis. Saya nangis untuknya. Dan dia juga kemudian nangis dalam doa itu. Tuhan, hari ini aku bersalah pada putraku. Dia marah padaku. Ampuni aku Tuhan, dan biar anak ini boleh dipulihkan oleh Tuhan. Udah, kami berpelukan teman-temanku. Umur 2 tahun lebih itu. Bisa semarah itu putraku itu. Teman-temanku, mari bertarung. Anak SD aku senang banget. Pengharapan kita masih banyak untuk kita bertarung bersama-sama melakukan hal-hal mulia. Lanjut, Bu. Baik, mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Setelah ini mungkin kita akan melihat pertanyaan dari audiens, Bapak. Untuk pertanyaan terakhir dari saya, memang hari ini tema talkshow kita adalah do's and don'ts sebagai orang tua. Hal apa sajakah yang Bapak dan Ibu dapat berikan sebagai kami, orang tua, apa yang boleh kami lakukan dan apa yang tidak boleh kami lakukan secara garis besar ya Bapak ya? Jangan saya. Yang sebagai orang tua ya. Sebagai orang tua itu ya, kalau pertama-tama jangan lakukan orang tuanya tidak berintegritas, ya kan? Ketika orang tuanya ngomong jangan ini, tapi malah orang tuanya melakukan. Artinya orang tuanya tidak menjadi teladan. Orang tuanya ngomong don't, tapi dianya do. Atau orang tuanya bilang do, tapi dia don't, ya. Jadi jangan dibolak-balik. Ketika engkau bilang do, ya do. Bilang don't, ya don't. Itu pasti nomor 1. Kemudian kalau
dalam tiap keluarga pasti kan punya peraturannya sendiri-sendiri. Jadi, ayo mari buat peraturan sendiri-sendiri. Contoh kalau kami nih, nggak ada handphone ya di meja makan gitu kan. Makan, kita makan bersama. Jangan bawa handphone. Kita udah bilang gitu, oke, semua harus melakukan. Jangan malah orang tuanya asik jawabin WA, asik apa gitu loh. Padahal udah peraturan yang disepakati bersama gitu. Terus suami istri harus sepakat, ya kan? Jangan di depan anak si papa marah, mamanya belain. Atau mamanya lagi mau mendisiplin anaknya, papanya nggak tega, malah mamanya yang dimarahin di depan anak. Jadi tolong jangan lakukan di mana ayah dan ibu tidak sepakat. Ayo sepakat ketika kita punya peraturan ini bagi anak-anak kita, ayo sepakat. Kita harus bersama-sama mewujudkannya itu. Apa? Teman-temanku, selalu posisikan dirimu manusia saja. Posisikan dirimu manusia saja. Sama juga, anakmu juga manusia saja. Tidak ada orang super di muka bumi. Jangan lakukan itu. Karena kita manusia saja. Yang artinya teman-temanku, ketika kamu minta maaf, itu sesuatu yang memang harus terjadi. Kalau kau bersalah, bukan sesuatu yang sangat memalukan untuk diakui, kan? Itu sesuatu yang mulia untuk diakui. Dalam hal lain, anak kita bisa bersalah. Tapi boleh nggak sekali lagi lakukan, bukan vonis yang terjadi adalah pengharapan. Hari ini memang kurang anak, tapi ada pengharapan karena besok masih ada. Kalau Anda percaya Tuhan Yesus, Anda sangat mengerti apa yang saya katakan. Dalam Tuhan ada pengharapan besok, pengharapan lagi. Bukan jadi bermain-main dikatakan dengan hidup, bukan. Tapi justru bertarung ketika fail, ada pengharapan lagi untuk maju lagi. Kenapa? Dia mau mengampuni kita, dan juga kita mau mengampuni dikatakan keluarga kita yang lain. Itu sedikit teman-temanku semua mengenai do dan don't. Ada masih banyak lagi yang bisa kita bicarakan. Tapi sekali lagi, nanti waktunya nggak cukup. Tinggal 8 menit untuk orang tua bertanya. Pertanyaannya bagus-bagus. Bagus-bagus banget. Ya, saya coba bacakan di sini tadi ada dari awal ada pertanyaan, jangan letakkan nilai hidupmu pada apa yang ada padamu. Nah, nasihat ini diucapkan ketika Jerome usia berapa ya Pak ya, kalau boleh tahu? Sebentar, itu perlu dipertajam, bukan dengan apa yang ada padamu, justru apa yang di luar dirimu. Oke, koreksi ya. Jangan letakkan nilai dirimu pada apa yang kamu pakai, itu yang kita bilang. Jangan letakkan nilai dirimu pada apa yang kamu pakai, tapi pada apa yang kamu bisa, gitu loh. Jadi dulu kan Jerome itu bersekolah, beasiswa di sekolah yang level ekonomi tinggi gitu ya, yang semi international school. Jadi di mana anak-anak itu punya mobil bagus, handphone bagus, sepatu bagus, semuanya branded gitu. Dan bagaimana kita memotivasi anak-anak kita tetap percaya diri, karena itu semua kebanggaanmu bukan pada yang kamu kenakan, bukan apa yang kamu punya, bukan pada mobilmu, bukan pada sepatumu, tetapi ketika kamu bisa gitu loh, kamu bisa bermain musik. Mungkin temanmu bisa membeli piano, tapi siapa yang bisa membeli untuk bisa bermain musik? Jehia menjadi dengan di generasinya. Mungkin teman-temanmu punya uang gitu kan, tapi siapa yang bisa membeli jabatan ketua OSIS? Ketika Jerome dapat piala the best students, mungkin teman-temanmu punya uang buat ngeles sana ngeles ini, tapi siapa yang bisa membeli piala? Nggak bisa, piala nggak bisa dibeli gitu kan. Jadi pialanya bisa dibeli, tapi apa kehormatan? Ya, jadi itu, jadi kami tekankan dulu semua teman-temannya les kumon, hanya Jerome yang nggak les kumon. Bagaimana kita memotivasi dia bahwa dia sanggup kok tanpa les, dia bisa kok karena kamu bisa gitu. Kita ngomong karena kamu bisa bukannya asal-asalan. Anaknya jelek dibilang kamu bisa, ya maksudnya anaknya nggak punya potensi dibilang kamu bisa, itu juga asal-asalan kan, salah. Tapi karena kami melihat dia punya potensi, hanya karena melihat teman-temannya les langsung down, wah teman-temanku les, aku enggak gitu. Jadi ketika kita bilang kamu bisa, ayo belajar aja, ayo latihan aja. Nah, ketika dia satu kali nilainya lebih tinggi dari teman-teman yang nilai kumon, disitulah mulai kepercayaan diri itu terus berkembang, bahwa memang aku
bisa ketika aku mengembangkan potensiku lebih lagi. Oke, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Semoga menjawab ya pertanyaan yang diberikan oleh orang tua. Ada pertanyaan lagi ini Bapak dan Ibu. Kalau tadi sudah dijawab ya bahwa anak-anak Bapak Ibu apakah mengikuti les di luar sekolah? Jadi kalau masa-masa SD itu mereka itu les adalah bukan les pelajaran. Jadi mereka les musik, mereka les berenang gitu kan. Jadi itu les yang di luar pelajaran sampai SMA. Nah, SMA itu Jaehyun itu di kelas 11. Itu pernah les hanya sekitar 4-5 bulan karena mengejar ketinggalan karena dia utusan sekolah untuk lomba paduan suara sekolah, tapi lombanya di luar negeri, jadi kan menyita waktu. Nah, akhirnya kami harus memberikan dia les untuk mengejar ketinggalan. Kalau Jerome itu ngeles persiapan untuk masuk NTU, itu kan pelajarannya sangat beda dengan materi di SMA biasa. Jadi kelas 12 Jerome itu les untuk persiapan masuk NTU, karena kan dia tujuan utamanya tadinya kan mau daftar di NTU kan. Jadi itulah les yang anak-anak kami pernah lakukan. Jadi kalau yang masa-masa SD biarkan saja mereka bersukacita dengan pelajaran yang di sekolah. Cukuplah dengan itu disuruh les ini lagi, aduh belajar lagi itu kan mumet gitu loh. Mendingan kita lengkapi mereka dengan hal-hal yang pada talenta lain gitu loh. Misalnya kita lihat dia punya talenta melukis, ayo kenapa nggak diperdalam gitu kan? Atau dia punya talenta memasak, senang masak, ayo kita support dia, belikan bahan-bahan untuk dia bisa mengembangkan hobi masak. Dia temukan aja talenta pada anak-anak Bapak Ibu apa nih yang bisa dikembangkan di masa SD. Jangan lagi dibebani dengan pelajaran. Kecuali anak Bapak Ibu mau masuk ke Olimpiade ya apa boleh buat kan, harus pelajaran. Tapi kalau saya sih pribadi lebih menghindari itu karena kasihan sih sebenarnya anak-anak itu akan kehilangan masa kanak-kanaknya ketika dari SD mereka sudah dicekoki dengan pelajaran Olimpiade gitu sih. Oke, wah sangat baik ya nasihatnya untuk kita semua. Pak Ibu, ya ini ada lagi satu pertanyaan. Kapan sebaiknya atau edukasi tentang seks ini diberikan kepada anak-anak? Apakah menunggu anak-anak bertanya kepada kita orang tua atau bagaimana? Itu bagian saya itu. Sejak dini. Di sini nggak boleh ganggu mami lagi belajar ini supaya kau hidupnya berhasil. Amin. Aku setuju banget dengan kalimat tadi, supaya kau hidupnya berhasil, atau lebih tepat supaya kau hidupnya. Termute Bapak, mohon maaf. Nanti saya berkali-kali. Oke, kita lanjutkan ya. Bapak Ibu, mari kita yakinkan diri kita bahwa hal seksual itu adalah sesuatu yang baik. Anda setuju nggak? Seks itu baik. Kalau Anda bilang tidak baik, Anda menikah. Anda juga makhluk seksual. Dan Tuhan yang berikan hal seksual. Mari kita katakan sama-sama, semua pemberian Tuhan pasti baik. Nafsu seks, baik. Nafsu makan, baik. Kenapa kalau kita nafsu makan kita suka bicarakan, lalu nafsu seks kita nggak mau bicarakan, dikatakan kepada anak-anak kita? Kenapa? Karena kita terlalu berpikir bahwa itu private banget kan. Akhirnya kita menjadi buta dan tabu. Tabu menjadi buta gitu. No. Bapak Ibu, mari berpikir seperti ini. Hal seksual kalau kita ceritakan kepada anak-anak kita, buat kita seperti ada rasa jorok. Kenapa? Kita punya pengalaman dengan film porno. Kita pernah berpengalaman dengan percakapan-percakapan porno di luar sana. Kita berpengalaman dengan candaan-candaan porno. Jangan bawa pikir itu kepada anak-anakmu. Ketika anakmu kau ceritakan hal itu, buat dia itu hanya pengetahuan, pemahaman dari papa mama yang mencintai mereka. Maka Bapak Ibu, usia 4 tahun saya sudah mengenalkan hal-hal seksual kepada anakku. Umpamanya, kan si Jaehyun nanya nih, Mah,
Pah, kenapa sih papa sama mama lain? Ya lain lah, kalau sama ya aku mamamu dan dia juga mamamu dong. Papa dan laki-laki perempuan diciptakan Tuhan lain. Aku ceritakan, beda. Nah itu tuh, ibu itu lagi menyusui anaknya. Pas, jadi ada contoh-contoh menarik dalam kehidupan, aku beritahu, itu perempuan untuk menyusui anaknya. Dulu kamu sama mama 4 bulan loh, kayak gitu. Yang 4 bulan. Udah, selesai percakapan hari itu. Terus dia bilang lagi, mah, kok ibu itu perutnya gede, kan hamil nih. Perutnya gede, ada apa? Aku bilang, ada anak adik di situ. Nah, ketika dia bilang ada adik di situ, maafkan, satu kali dia mau buka itu baju ibu-ibu. Kenapa? Dia bilang, jangan. Dia mau buka. Aku bilang, jangan. Kenapa? Mau lihat dede katanya. Mau lihat dede. Ya, artinya kan, aku nggak perlu marah luar biasa, karena ternyata dia mau lihat dede. Kenapa saya harus marah luar biasa? Jangan ya nak, itu tidak pas. Itu tante, kamu harus permisi semua hal mengenai tubuh orang lain, umpamanya. Kemudian kita juga mengajari mereka, ketika kita mandikan mereka, atau mamanya mandikan mereka, kita ajari mereka. Umpamanya dia tanya kan, kenapa mama kalau pipis duduk, kita berdiri, dia bilang. Ya jelasin lah. Kok beda sih, si Jess Farrell nanya, kok beda sih mama dan papa, dan kita dengan mama? Udah jelasin. Jadi jelasinnya jangan pakai yang aneh-aneh. Jelasin aja secara kenyataan gitu. Gak usah bilang dompet dan burung, gak usah. Dan pisang. Oh, kita punya burung, hati-hati. Itu gak usah kayak gitu-gitu. Dulu kan kita orang tua suka ngomong kepada kita kan, burung dan dompet gitu. Loh, dompet apa, burung apa gitu. Nah, jelasin aja. Jelasin secara pengetahuan kan, secara sains gitu. Kalau Bapak Ibu rasa terlalu sulit melakukan itu, ada buku bantuan. Silakan beli, dan bagus banget isinya. Itu terbitan dari Momentum. Mereka buat dari umur 4 tahun sampai 15 tahun. Nanti diajari bagaimana terjadinya anak. Di usia tertentu diajarin. Kemudian diajari mengenai mimpi basah. Nah, Bapak Ibu, saya mengajari putraku, Jehian dan Jerome, mengenai mimpi basah jauh sebelum mereka mimpi basah. Saya bilang gini, di usia 9 kalau nggak salah, saya berkata pada Jehian, Jerome kan ada di situ juga, jadi saya ngomong pada mereka, nanti umur 11-12, mungkin kamu akan mimpi basah, nah, saya bilang. Dia kaget. Apa itu mimpi basah, Pak? Langsung Jerome kan yang ekspresif, ngompol bang, ngompol. Aku bilang bukan ngompol, nah. Tapi malam itu, kamu akan mimpi sesuatu, lalu akan keluar lendir-lendir dari ninis. Dari rumah kami, disebut ninis. Penis maksudnya. Dia kaget kan? Oh iya. Terus aku bilang gini, nanti kalau kamu sudah mengalaminya, nak, beritahu papa ya, kita makan enak. Makan apa saja yang kau mau, kita akan beli. Nah, Bapak Ibu, tibalah saatnya Jehian mimpi basah. Aku penuhin tuh. Dia suka makan steak. Ya udah, kita makan steak. Dia cari steak yang gede. Ya kita senang banget. Steak yang gede. Lalu kita makan steak bersama-sama. Tujuannya makan steak apa? Tujuannya adalah saya bercerita banyak mengenai laki-laki saya sudah mimpi basah. Dia akan mulai dikatakan melihat lawan jenis dengan berbeda. Mulai dikatakan melihat hal-hal seksual mulai berbeda. Ketika jalan-jalan dengan mama di swalaya, dia bisa melihat dikatakan patung-patung perempuan dengan cara yang berbeda. Jalan sama mama ke pakaian dalam perempuan, ada gambar-gambar perempuan dengan pakaian hanya dengan BH dan celana dalam, akan beda. Saya beritahu pada mereka, Bapak Ibu. Dan saya berkata pada mereka, kalau ada perasaan tertentu, kalau kau melihat gambar seperti itu atau patung seperti itu, nggak apa-apa, nah itu normal. Maka Jehian kelas 5 SD, satu kali bilang gini kepada saya, Papa, kenapa ya, Pak? Kenapa, nak? Temanku itu loh, ketika pakaiannya tersingkap, badanku panas. Apa jawaban saya? Aku berkata, puji Tuhan, haleluya. Kenapa? Puji Tuhan, haleluya. Nah, kalau lihat teman yang laki-laki badannya panas, kan kacau. Ya kan Bapak Ibu? Puji Tuhan, panas. Kalau melihat teman perempuanmu tersingkap, artinya apa? Anakku dalam posisi sebagai laki-laki yang diciptakan Tuhan, itu normal. Gitu. Jadi mulai kapan cerita mengenai hal itu kepada anak-anak kita? Itu Bapak Ibu. Sejak mereka di usia yang kita perlu memaparkannya.
Usia 4 mungkin, usia 5 mungkin, usia 6 mungkin, bahkan ada anak-anak kelas 1 tahun sudah mengerti dikatakan kenikmatan seksual. Perhatikan di anak-anak kita, suka bisa memegang dikatakan alat kelamin mereka. Nah, bagaimana mengajarinya? Memberikan dia aktivitas yang berbeda, daripada segera dikatakan memegang alat kelaminnya, kita beritahu dengan perlahan. Pukul, jangan. Nanti dia anggap dikatakan seks itu sesuatu yang menjijikan. Nggak menjijikan, itu karunia Tuhan. Jadi Bapak Ibu ada masa-masanya beritahu anak-anakmu mengenai hal seksual. Nah, kesepakatan ayah ibu penting banget di sini. Kenapa saya mengatakan cukup panjang hal ini Bapak Ibu? Saya sudah menemukan anak-anak yang bertanya kepada bukan kepada ayah ibu. Nah, kalau anakmu bertanya kepada film, rusak sudah. Silakan Ibu Lintang. Baik, terima kasih atas penjelasannya dan pengalaman yang dibagikan ya Bapak Marojan dan Ibu Krisi, dan tentunya semoga menjawab bagi audiens yang telah bertanya pada sore hari ini. Baik, karena waktu kita yang terbatas dan saya yakin Pak Marojan dan Ibu mempunyai kesibukan lagi setelah ini. Satu pertanyaan tuh, saya mau jawab pertanyaan di ya. Baik, pertanyaannya gini. Bagaimana supaya aku dekat seperti istriku dekat dengan anak-anak? Temanku. Bagus pertanyaan itu. Tadi kau berkata suka mancing. Nah, boleh nggak sekarang hobimu gunakan untuk mendekatkan dengan anak? Jadi kalau kau mancing, jangan sendirian mancing lah. Kecuali mancing gara-gara, biarlah kau sendirian. Dan kalau mancing ikan, ajaklah istrimu sama anakmu. Kalau nggak suka istrimu, ya sudahlah. Jauh-jauh kalau ke laut nggak mau, ya udah di kolam aja. Di kolam, berdua, bertiga sama anak. Kalau pas anakmu dapat, tepuk tangan gitu kan. Kan mancing itu kenikmatannya bukan dapat ikannya sebenarnya. Tarikannya kan. Saya suka mancing temanku, saya suka mancing. Tapi saya bersyukur, saya nggak suka mancing gara-gara. Mancing aja gitu. Nah, senang banget dengan pertanyaan itu. Yang kedua temanku, jangan iri kalau istrimu lebih dekat kepada anak-anakmu. Kita kalah 9 bulan temanku. Kalah 9 bulan, kamu mau lawan apa? Syukur aja gitu kalau anak istrimu dekat dengan anak-anakmu, disyukuri saja. Kalau kau bisa bertarung dikatakan main basket sama-sama dengan anak-anak, mancing sama-sama dengan anak-anak, aktivitas yang seperti itu, kau berikan waktumu kepada anak-anak. Tadi Bapak mengaku bahwa kau shift. Nah, shift seperti itu siasati temanku. Disiasati ketika kau di rumah, lakukan bagianmu sebagai seorang ayah. Bagaimana caranya? Ada banyak sumber kita bisa pelajari. YouTube. Banyak ayah-ayah yang memberikan contoh bagaimana dekat dengan anak-anak. Tapi jangan lupa, jangan cuma nonton di YouTube. Lakukan temanku. Ambil langkah konkretnya. Sore ini kita belajar. Ambil langkah konkretnya. Supaya kalau kelak aku berjumpa dengan anak-anakmu di Samarinda, hari itu aku berjumpa dengan engkau, dengan anakmu, utuh gitu bersama dengan engkau. Dan kau boleh cerita padaku, Pak Marojan, gue dekat dengan anak gue. Karena waktu itu gue belajar bersama-sama dengan Bapak gitu. Ya, dengan Bapak Ibu. Oke temanku, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Mungkin bisa ditutup dengan close statement, Bapak? Ibu dulu. Atau Ibu, silakan. Oke. Mama ini menghormati suaminya, jadi ku lakukan bagianku karena penghormatan itu. Temanku, yakinkan dirimu menjadi ayah adalah kehormatan. Menjadi ibu adalah kehormatan. Kau bisa bayangkan nggak? Dari tangan kita berdua suami istri, lalu masa depan itu menjadi gilang gemilang. Keren nggak teman-teman? Keren banget. Kenapa kau menyerahkan kekerenan yang akan terjadi ini kepada orang lain? Padahal Tuhan memberikannya kepadamu. Rekan, jangan buang atau jangan sia-siakan kemuliaan itu. Jangan sia-siakan kehormatan itu. Karena tiba saatnya kau akan berkata seperti kami hari ini. Saya berkata pada istriku, anak kita yang besar, kita nggak duga ya, dia punya usaha menanti, dia punya usaha mentapuk kol, dia buka lagi Belinsky, dia masuk lagi dikatakan Q&A. Yang kayak gitu-gitu doang Bapak Ibu sekalian. Hanya kami kayak kami mengatakan itu? Tidak. Setiap kita dalam posisi kita masing-masing, kita akan mengatakan yang sama. Kenapa? Kemuliaan itu kita lakukan, kepercayaan itu sebagai kehormatan kita wujudkan. Dan hari ini kami menikmatinya. Dan kalian kelak
akan menikmati yang sama. Karena apa? Karena hari ini kau dan saya menikmati proses di mana kita boleh berjalan, berjuang, makin bertumbuh dalam semua itu. Oke teman-temanku, selamat malam. Terima kasih boleh bersama-sama. Kalau kalian mau dapat informasi lebih lanjut, masuk di YouTube kami. YouTube itu iklannya sedikit, jadi enak nontonnya. Bila perlu, ya sudahlah. Itu apa? Iklannya kau itu saja, abaikan. Lalu masuk saja kepada beritanya ya. Baik teman-teman, terima kasih ya. Terima kasih Bapak Marojahan dan Ibu Kristi. Kita berikan reaction ya, kita berikan applause virtual untuk kedua pembicara kita yang sangat menginspirasi. Semoga ini menjadikan kita orang tua yang semakin keren dan juga hari ini kita mengambil keputusan untuk menjadi orang tua yang lebih baik untuk anak-anak kita. Oke, Bapak Marojahan dan Ibu, sebagai bentuk door prize kami pembicara akan memilih 2 pertanyaan terbaik. Ya, silakan. Pilihan pembicara kita Bapak Marojahan, Ibu Krisi, silakan, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita akan pilih 2 yang terbaik versi pembicara kita. Hal yang berat kepada kami. Boleh nggak jangan kami? Karena bagus-bagus pertanyaannya. Jangan kau bawa kepada pembicara hal-hal yang berat itu. Kalian yang menentukan ya, berat itu. Oke, baiklah. Nanti kita akan dari panitia akan mendiskusikan, nanti kita akan menghubungi secara pribadi untuk pemenangnya untuk mendapatkan apresiasi dari Sekolah Citra Kasih. Dan kita juga mengucapkan selamat untuk pemenang dari ice breaking kita sore ini atas nama Kesia Angelic ya. Jadi kita nanti akan menghubungi secara pribadi oleh panitia kami. Dan terima kasih untuk orang tua hebat hari ini yang sudah hadir dalam acara ini. Kita akan berfoto bersama. Mari Bapak Ibu kita buka kamera kita masing-masing jika tidak ada halangan. Dengan rasa hormat kami mohon orang tua dapat membuka kamera sehingga kita bisa mengabadikan momen hari ini. Nanti akan dipandu oleh Mr. Pandu. Bapak Ibu, kita akan berfoto 5 kali ya Bapak Ibu ya. Karena sangat banyak sekali yang hadir, antusiasme orang tua hari ini. 5 kali Bapak Ibu tahan posenya ya. Oke. Pak Marojahan tahan pose 5 kali ya Pak, aman ya Pak ya. Itu kering nggak apa-apa. Sama Ibu Krisi ya. Siap. Siap Bapak Ibu ya. Saya akan hitung untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Karena kita mengawalinya dengan doa, kita akan menutup acara sore hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Miss Welda selaku Kepala KBTK STK Samarinda. Baik, terima kasih Miss Lintang. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Oke. Mari kita satu dalam doa. Saya akan memimpin doa secara Kristiani, mungkin kepada Bapak Ibu dapat berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, melalui kesempatan pada hari ini, kami telah banyak sekali mendengarkan sharing yang telah dibagikan oleh Bapak Marojahan dan juga Ibu Krisi yang telah dibagikan kepada kami. Kami bersyukur jika banyak hal yang kami boleh pelajari hari ini. Kiranya biarlah hikmat yang daripada Tuhan yang boleh memampukan kami, menjadikan kami orang tua yang luar biasa bagi setiap anak-anak yang Tuhan telah karuniakan kepada kami. Mampukan kami dalam mendidik mereka sehingga nanti mereka boleh menjadi anak-anak yang luar biasa yang boleh mampu mewarnai dunia ini dan boleh berkarya bagi bangsa ini Tuhan. Kami tahu dalam proses mendidik mereka banyak sekali tantangan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu memampukan kami, bahkan memberikan kepada kami inspirasi-inspirasi, bahkan hikmat, sehingga kami boleh membawa mereka untuk mengenal dan bahkan menemukan setiap keunikan dalam diri mereka. Kiranya Tuhan juga memberikan kesabaran kepada kami, sehingga melalui setiap perkataan dan tindakan yang akan kami tunjukkan kepada anak kami, semua boleh mempermuliakan nama Tuhan dan boleh mereka lihat bahwa kami adalah role model yang baik bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan boleh terus memakai Bapak Marojahan dan istri, bahkan setiap anak-anak mereka untuk menjadi berkat bagi kami semua, bahkan juga bagi orang-orang yang ada di luar sana. Kiranya Tuhan terus mengaruniakan kesehatan kepada kami semua, sehingga di lain kesempatan kami boleh bertemu kembali dan kami boleh belajar satu akan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih Miss Belda untuk doa penutupnya pada
malam hari ini ya, sudah malam sore hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, kita juga akan sangat berterima kasih, suatu kehormatan juga bagi saya hari ini. Dan kami mohon bagi Bapak Ibu sekalian dapat mengisi link presensi yang kami bagikan di kolom komentar, sehingga kami bisa mendapatkan feedback maupun hal-hal yang baik untuk acara-acara kami selanjutnya. Dan demikianlah acara online talk show kita hari ini. Semoga menjadikan kita orang tua sebagai support system kesuksesan anak kita saat ini maupun di masa yang akan datang. Sampai jumpa di acara online talk show kita selanjutnya. Selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Mariahan dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih.